Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi. Terkadang di dalam kehidupan kita, terkadang kita bisa menjadi malas di dalam beribadah, menjadi bosan di dalam beribadah, atau di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Itu bisa terjadi. Atau bisa kita ada perubahan yang dulunya kita tidak cinta kepada perbuatan dosa, lalu berubah kepada ingin berbuat dosa. Nah, maka ketika itu terjadi, keadaan itu terjadi, maka apabila merasa daripada diri engkau takasulan, merasa malas an ta'atihi, daripada beribadah, daripada taat, au mailan ila ma'siyati, atau ada melihat merasa cenderung ingin kepada maksiat, ingin berbuat dosa, maka bagaimana kita menghadapinya? Yaitu beliau mengatakan fadzakirha, maka hendaklah engkau langsung ingatkan kepada diri kita, ingatkan kepada nafsu kita itu, bi annallaha yasma'uka, dengan bahwasanya Allah Ta'ala yasma'uka, Allah selalu mendengar engkau, wa yaraka, dan Allah selalu melihat engkau. Maka sehingga ini akan menjadi penahan daripada perbuatan dosa dan pendorong daripada perbuatan taat. Maka maqam muraqabah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi seseorang itu kenapa berani berbuat dosa, berbuat maksiat? Karena dia lupa bahwasanya Allah yang menciptakannya, Allah yang mempunyai surga neraka. Ini dia lupa bahwasanya Allah melihat, mengetahui perbuatannya, dan akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatkan kepada diri kita itu, kepada hati kita, bi annallah yasma'uka, bahwasanya Allah Ta'ala selalu mendengar. Sebelum kita mengatakan dusta, ingat bahwasanya Allah mendengar. Sebelum kita mengucapkan gibah kepada orang lain atau mencela kepada orang lain, ingatkan bahwasanya Allah mendengarkan ucapanku ini, Allah mendengarkan akan perkataanku ini. Wa yaraka, sebelum kita berbuat maksiat, sebelum kita berbuat dosa, ingatkan bahwasanya Allah melihat perbuatanku ini, Allah memandang akan perbuatanku ini. Atau ketika kita meninggalkan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatkan kepada bahwasanya Allah melihat kita meninggalkan kewajiban, Allah mengetahui bahwasanya kita meninggalkan kewajiban, sehingga kita tidak berani untuk meninggalkannya. Jadi setiap perintah Allah kita laksanakan dengan baik, dan setiap larangan Allah kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan. Wa ya'lamu sirraka, dan Allah selalu mengetahui sirraka, rahasia engkau. Yang kita rahasiakan Allah Ta'ala melihat. Yang di dalam hati kita yang kita sembunyikan pun Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui. Wa najwaka, dan Allah mengetahui akan ucapan kita. Allah mengetahui akan setiap ucapan. Ucapan yang kita ucapkan sekalipun satu kata, satu kalimat, baik ataupun buruk, Allah mengetahui. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk juga. Fa illam yufidha hadza dzikru likusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala. Itu satu jalan. Jalan kedua, apabila jalan pertama ini tidak bisa, tidak mampu, artinya tidak mampu untuk mengingat Allah Ta'ala, maka bisa kita ambil jalan kedua. Fa illam yufidha hadza dzikru, maka jika tidak berfaedah, artinya tidak berfungsi kepada nafsu tadi, oleh ini zikir ini mengingatkan kepada nafsu, likusuri karena ma'rifat nafsu itu, ma'rifat hati kita kurang kepada Allah, kepada kebesaran Allah Ta'ala, maka fadhkur, jalan kedua, kita ingatkan lagi yang kepada nafsu kita, kepada diri kita, hati kita, laha, kepada hati kita, makanal malakain, itu akan tempat dua malaikat. Karena Allah Ta'ala di setiap manusia itu dititip akan dua malaikat.
yang mengawasi, yang menjaga, yang menulis seluruh perbuatan dan perkataannya. Maka ingatkan bahwasanya di samping kita ada malaikat, di diri kita ada malaikat yang selalu tidak lepas daripada pengawasannya. Maka di sini kita wajib percaya, beriman kepada para malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mengawasi setiap perbuatan-perbuatan hamba. Fadhkurlaha, maka ingatkan kepada dirimu, kepada nafsu kita, kepada diri kita, kepada hati kita, makanal malakainil karimain, akan tempat dua malaikat yang mulia, alladzaini yaktubanil hasanati wassayiat, yang kedua malaikat ini mencatat akan kebaikan dan mencatat akan keburukan, akan kejahatan. Watslu 'alaiha, dan bacakan ayatnya, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Intinya bahwasanya di dalam diri kita ada dua malaikat yang dinamakan raqibun 'atid. Ini yang mencatat daripada perbuatan, perkataan dan seluruhnya dicatat oleh para malaikat. Sehingga ketika diri kita ingat itu, kita akan menjauh daripada perbuatan dosa dan kita tidak berani untuk meninggalkan kewajiban. Fa illam tata'assarha bihadzal tadhkiri, apabila yang kedua tidak mempan, tidak berfungsi, tidak mampu untuk menahan daripada nafsu yang ingin berbuat dosa atau nafsu yang ingin meninggalkan kewajiban. Fa illam tata'assar, maka jika tidak berbekas, tidak berkesan, tidak berpengaruh, bihadza tadhkiri, dengan ini diingatkan, fadzakirha, maka ingatkan kembali kepada nafsu kita, qurbal mauti, akan dekatnya kematian. Jadi kalau yang pertama kita mengingat bahwasanya Allah Ta'ala selalu melihat dan memandang. Kalau tidak mampu, jalan kedua, bahwasanya Allah Ta'ala ada menempatkan dua malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan kita. Apabila tidak berpengaruh juga, tidak menghentikan juga, maka yang ketiga, ingatkan bahwasanya kematian dekat kepada diri kita. Kita itu ketika ingat akan mati, maka akan berubah semuanya. Wa annahu, dan bahwasanya kematian aqrabu ghaibin yuntazuru, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tetap, yang itu ditunggu-tunggu. Hanya sesuatu yang tidak terlihat tapi itu ditunggu, dan ini sesuatu yang pasti dan tidak ada batasan. Artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan menemui ajal kematiannya. Apakah itu berbatas 70 tahun atau 60 tahun atau 40 tahun ataupun 10 tahun atau kurang daripada itu, tidak ada batas. Ayat itu menyebutkan artinya umum, siapapun yang mempunyai kehidupan akan mendapati yang namanya kematian. Wa khawifha, dan beri ketakutan kepada diri kamu, bihujumihi, dengan datangnya kematian, ala ghirratin, atas tidak disangka-sangka, artinya bekajutan. Kematian itu datang tidak memberikan kabar terlebih dahulu. Nah, ini bisa untuk mendorong diri kita selalu di dalam berbuat baik atau menahan diri kita di dalam berbuat tidak baik. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halati ghairil madhiyah, wa annahu, dan bahwasanya mata apabila nazala biha, datang itu kematian, wahia, dan nafsunya, ala halatin ghairi mardiyatin, keadaan yang tidak diridhai Allah Ta'ala, tanqalibi bi khusranin, niscaya terbaliklah itu nafsu, itu diri kita, bi khusranin, dengan rugi, la akhiralah. Ketika kematian itu datang tetapi dalam keadaan kita maksiat, naudzubillah, maka ketika itu kita akan merugi, yang penyesalan yang tidak habis-habisnya. Fa illam yanfa'ha, itu yang ketiga. Jadi ada beberapa jalan, cara untuk kita itu menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari mengingat Allah, kemudian mengingat malaikat, kemudian mengingat kematian.
Kemudian ada lagi tambahan nomor 4. Fa illam yanfa'ha hadha at-takhwif fadhkur laha ma wa'ada Allah bihi man ata'ahu min ats-thawabil 'azim wa ma tawa'ada bihi man 'asahu min al-'adzabil alim. Fa illam yanfa'ha hadha at-takhwif fadhkur laha, ingatkan, sebutkan kepada diri kita ma wa'ada Allah bihi, apa yang dijanjikan Allah taala, man ata'ahu, orang-orang yang taat, min ats-thawabil 'azim, daripada surga, pahala yang besar. Artinya janji surga. Wa ma tawa'ada bihi, dan apa-apa yang diancam. Hanya tawa'ada itu ancaman dari Allah, man asahu, orang yang maksiat, minal adzabil alim, daripada siksanya yang pedih. Maka yang keempat, untuk menjaga diri kita selalu menjalankan takwa kepada Allah, yaitu kita ingatkan bahwasanya Allah akan janjikan surga bagi orang yang taat, dan Allah janjikan neraka, siksa kepada orang yang bermaksiat. Nah, tentunya kita wajib percaya dengan hari kiamat, bahwasanya di hari kiamat itu ada yang namanya surga, pahala dari Allah, dan ada siksa, itu api neraka, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan itu. Kalau aku perbuat ini, aku masuk neraka. Kalau aku ucapkan ini, aku masuk neraka. Kalau aku tinggalkan ini, aku masuk neraka. Atau ketika perbuat ini aku dapat surganya Allah. Sehingga kita bersemangat. Artinya ini termasuk ikhlas. Bukan berarti dia tidak ikhlas. Artinya beribadah karena surga, beribadah karena takut neraka, tidak. Sekalipun tingkatan ikhlasnya di bawah. Artinya tidak seperti orang yang tingkatan ikhlasnya semata-mata karena Allah. Nah, dia pun sama ini karena Allah Ta'ala juga. Artinya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Artinya tetap Allah juga yang ia harapkan. Atau dia menjalankan takwa karena takut daripada nerakanya Allah. Ini pun termasuk lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi tingkatannya tentunya di bawah. Nah, ini yang keempat. Untuk menjadikan diri kita orang-orang yang baik, yang menjalankan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Qul, dan katakanlah kepada nafsu kita, ya nafsu, ma ba'dal maut min musta'tabin, wa ma ba'dad dunya min darin ilal jannah awin nar. Wahai nafsu, tidak ada setelah kematian itu, dan tidak ada setelah dunia ini berakhir, kecuali dua tempat, imma surga, imma neraka. Artinya ini adalah masa depan. Bahasanya itu rumah masa depan. Masa depan yang sebenar-benarnya. Rumah masa depan kita yang sebenar-benarnya adalah rumah di akhirat. Apa yang kita akan pilih? Apakah kita memilih rumah masa depan surga, ataukah kita memilih rumah masa depan neraka? Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dijauhkan daripada setiap perbuatan, perkataan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan baik, di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sehingga kita mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala.